Mita kemana, Chris? Dia belum pulang, Mas. Sekolah sekarang tidak seperti dulu. Sekarang itu banyak sekali yang namanya kerja kelompok, Mas. Jadi seringkali anakku itu pulangnya malam. Dan sekarang aku tidak tahu dia ada di mana. Tapi ini sudah petang, Chris. Tidak baik anak perempuan masih keluyuran seperti ini. Apa yang tidak kami padamu? Sebagai bapak, aku juga harus lebih tegas kepada anakku. Setiap hari aku harus bekerja, Bu. Tidak ada waktu untuk mengontrol kegiatan Mita. Sudahlah, Mas. Nanti juga dia akan pulang. Mita kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Aku berpikir sudah saatnya mengatakan kebenaran yang selama ini kita sembunyikan padanya. Kebenaran? Kebenaran apa maksudmu, Mas? Tentang masalah minggu itu? Kurasa jangan dulu lah, Mas. Mita sudah besar, Chris. Dia sudah siap menerima semua ini. Tetap seperti ini adalah yang terbaik untuk Mita, Mas. Terbaik apa? Saling menyembunyikan seperti ini. Lalu setelah Mita tahu, apa ia bisa menerima semuanya? Bagaimana kalau hidupnya nanti akan semakin susah? Mita, cucuku, adalah anak yang baik. Tapi nasibnya tidak sebaik anak itu. Apa kalian akan terus meributkan hidup anak itu? Setiap hari ia bertanya padaku, siapa ibuku? Berulang kali aku berbohong dengan beribu alasan yang kubuat. Jangan beritahu tentang kebenaran siapa ibunya, Mas. Biarkan Mita itu fokus dengan sekolahnya dulu. Sampai kapan aku terus berbohong? Akan ada waktu yang tepat, Mas. Tapi bukan sekarang. Kecilkan suara kalian. Tidak enak jika didengar tetangga. Maaf, Bu. Aku sudah lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Mas pikir aku ini juga tidak lelah terus-terusan berbohong seperti ini. Tapi Mita itu belum siap, Mas. Belum siap menerima kenyataan ini. Chris, Mita sudah dewasa. Dia sudah besar. Dia sudah siap menerima semua ini. Tidak, Mas. Percayalah denganku. Setelah Mita mengetahui yang sebenarnya, apa Mas bisa menjamin hidupnya akan baik-baik saja? Kalau dengan ini akan menghambat belajar Mita di sekolah, bagaimana? Sudahlah, Chris. Jangan berbicara keras seperti itu. Dia itu kakakmu. Tapi aku itu lebih tahu tentang Mita, Bu. Aku tahu apa yang terbaik untuk dia. Aku ini bapaknya. Bagaimana bisa kau lebih tahu tentangnya daripada aku? Kau itu terlalu sibuk kerja, Mas. Setiap hari aku, Mas. Aku yang mendengar keluh kesahnya. Aku seorang bapak, Chris. Kerja dalam bagian dari tugasku. Mita hanya kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Apa salahnya memberitahu keberadaan wanita itu kepada Mita? Tapi bukan sekarang. Lantas kapan, Chris? Berulang kali aku menegaskan ini waktu yang tepat. Lebih baik Mita tahu dari kita, Chris, daripada dari orang lain. Kecilkan suara kalian. Aku tahu tujuan kalian berdua sama-sama baik bagi Mita. Tapi semua orang yang ada di sini jahat. Ini jahat.
Bapak juga tidak ingin semua ini terjadi padamu, nak. Siapa ibuku? Di mana beliau? Aku ingin menemuinya, Pak. Tidak, Mita. Ini sudah petang, nak. Besok kita akan mencarinya bersama-sama. Tidak, Pak. Aku ingin sekarang. Aku bisa mencarinya sendiri. Mita, tidakkah kau melihat dari sudah gelap, nak? Sekarang lebih baik kamu ganti baju. Biar tante yang menyiapkan makanan. Tidak, tante. Tante tidak perlu lagi susah payah menyiapkan segala keperluanku. Mita kecewa dengan tante. Mita, jaga bicaramu. Bagaimana bisa kau kecewa dengan tantemu? Ia adalah wanita yang selalu merawat dan mendidikmu, nak. Apa, Pak? Bapak kira Mita juga tidak kecewa dengan Bapak? Kenapa Bapak tega membohongiku? Tidak seharusnya kamu berbicara seperti itu, Mita. Bapakmu itu hanya ingin yang terbaik untuk kamu, nak. Mita kira Bapak adalah seorang bapak yang terbaik di dunia ini. Tapi setelah mendengar kenyataan seperti ini, rasanya Mita enggan walaupun sekedar mata Bapak. Jangan menjadi anak kurang ajar kamu, Mita. Walaupun bapakmu itu jarang menemani hari-harimu, beliau adalah sosok lelaki yang selalu mementingkan kebahagiaanmu. Lelaki yang selalu mengutamakan apa yang terbaik untuk kamu, Mita. Tante tidak tahu apa-apa. Mita sudah terlanjur kecewa dengan tante. Mita kecewa dengan Bapak. Mita benci Bapak. Mita benci semua yang ada di sini. Maafkan Bapak, nak. Maaf, belum bisa menjadi yang terbaik untuk Mita. Hukum saja Bapak atas ketidakbahagiaanmu, nak. Tidak, Pak. Tidak. Kita hanya ingin bertemu dengan Ibu, Pak. Tidak perlu kau susah-susah mencari ibumu. Di sini ada Bapak, Tante, dan Uti yang selalu menyayangimu, nak. Benar, Mita. Tidak perlu kamu mencari ibumu. Walaupun Tante dan Bapak melarangku untuk mencari ibu, aku tidak peduli. Aku akan tetap mencari ibuku. Mita, ini sudah petang, nak. Besok kita akan mencarinya bersama-sama. Izinkan Bapak menemanimu, nak. Tidak, Pak. Mita ingin sekarang. Mita bisa pergi sendiri tanpa ditemani oleh Bapak. Mita, kenapa kamu jadi pemberontak seperti ini? Sekarang turuti perintah bapakmu. Masuk kamar dan istirahat. Kenapa? Itu karena Tante dan Bapak. Kalau tidak karena kalian, mungkin sekarang aku bisa bertemu dengan Ibu. Apa Mita tidak bahagia, nak? Jika setiap hari hanya Tante yang menemani Mita. Bukan seperti itu maksud Mita, Tante. Walaupun kamu itu bukan darah dagingku, bukan anak yang lahir dari rahimku, tapi Mita itu sudah Tante anggap seperti anak Tante sendiri. Benar itu, Mita. Tantemu sangat sayang kepadamu, nak. Dan tidakkah kau ingat sewaktu kecil dulu, saat bapakmu sibuk kerja, siapa yang mengajarimu berjalan dan membaca? Tante yang selalu merawat dan menjaga Mita. Apa semua itu masih kurang bagimu, nak? Katakan, Mita, apa semua itu masih kurang bagimu, nak? Ini bukan tentang siapa yang selalu ada untuk Mita. Bukan tentang siapa yang selalu menyayangi Mita. Tapi ini tentang hubungan ibu dan anak. Tante dan Bapak tidak akan pernah tahu seperti apa itu. Kalian tidak pernah menjadi Mita. Menjadi anak yang dari kecil tidak pernah mengetahui sedikit pun siapa ibunya. Mita hanya ingin bertemu dengan ibu. Mita rindu dengan ibu, Tante. Rindu ibu, Pak. Mita hanya rindu dengan ibu, Pi. Apa Mita tidak bahagia sekarang? Jangan tanya kebahagiaan Mita, Pak. Sebelum Mita bisa bertemu dengan ibu. Sudahlah, nak. Ibumu bernama
benar ini sesuai dengan yang aku pesan? Iyalah bos, mana mungkin aku menjual barang murah. Baiklah kalau begitu, pergilah. Mas, apa yang Mas Wahyu lakukan di tempat seperti ini, Mas? Itu, aku sedang ada pekerjaan penting. Pekerjaan? Pekerjaan apa, Mas? Ya kerjalah. Kamu nggak perlu tahu. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting dan kamu tidak perlu tahu itu. Tapi Mas Wahyu kan bisa pamit, Mas. Halah, buat apa pan? Kamu kan tahu aku lagi kerja. Tapi kan Mas... Stop! Kamu jadi sedikit macam bisa ngomong terus. Aku lelah, Mas. Aku lelah menunggu kamu di rumah. Tapi apa? Kamu nggak pulang, Mas. Menurut aku juga tidak lelah. Aku pun juga lelah. Kerja banding tulang, memeras keringat. Semuanya untuk apa? Kalau bukan untuk memenuhi hidupmu. Nanti kan kamu juga yang menerima hasilnya. Mana, Mas? Mana? Aku tidak pernah menerima uang sepeser pun dari dirimu, Mas. Iya, memang aku belum mendapatkan uang. Sabarlah. Kamu jadi istri cuma yang bisa ngomong terus. Alasan kamu, Mas. Apa benar selama ini kamu bekerja? Hah, aku tidak percaya. Iya, kerjalah. Kamu jangan berburuk sangka sama suamimu sendiri. Aku bukannya berburuk sangka, Mas. Tapi memang ini kenyataannya. Apa maksudmu? Jaga bicaramu. Aku istrimu, Mas. Banyak tetangga yang bilang kamu pergi bersama wanita lain. Kamu anggap apa aku ini, Mas? Allah tetangga kok kamu dengar. Urus saja sarang panjang rumah. Aku sudah ngurus pekerjaan rumah dari pagi sampai bertemu pagi. Tapi lihatlah kelakuanmu, Mas. Bukannya mencari pekerjaan, kamu malah main gila bersama wanita lain. Apa? Apa kamu bilang? Tetangga hanya bisa ngurus keburukan kita. Apa kamu lebih percaya tetangga daripada dengan suamimu sendiri? Bagaimana aku bisa percaya kepadamu, Mas? Jika pekerjaanmu saja tidak jelas. Setiap malam pergi ke kafe ini, ke kafe itu, menghambur-hamburkan uang. Benar kan, Mas, kata tetangga? Kamu main gila bersama wanita lain. Jaga bicaramu. Aku ini juga sedang mencari pekerjaan. Alasan kamu, Mas. Alasan. Bagaimana kondisi perekonomian kita jika kamu terus seperti ini, Mas? Iya, sabarlah. Kamu tadi istri cuma yang bisa ngomong terus. Tidakkah kamu ingat pengorbananku dulu, Mas? Aku rela meninggalkan anak dan suamiku demi dirimu, Mas. Tapi apa? Apa balasanmu, Mas? Tega kamu menjambakan aku seperti ini, Mas. Maaf, Bu. Apa Ibu mengenal seorang wanita yang bernama Yuni? Iya, aku Yuni. Anda Ibu Yuni? Iya, aku Yuni. Apa benar Anda Ibu Yuni? Iya, aku Yuni. Ada apa? Ibu Yuni. Ibu ini aku, Bu Mita, anakku. Oh,
Ternyata kamu masih berhubungan dengan mantan suamimu. Baiklah kalau begitu, urus saja itu anakmu. Biarkan aku pergi. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu memanggilku ibu. Aku minta ibu, anakku. Aku tidak pernah mengenal siapa Mita. Aku minta ibu. Anak dari Ahmad Royani, cucu dari Bu Sunarti, anaknya Roy. Tidak, kamu bukan anakku. Aku minta ibu, darah dagingmu. Dengar ya, aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai anak. Aku bukan ibumu. Uti bilang, Ibu Yuni adalah ibuku. Kenapa ibu tidak mengakuimu sebagai anak? Apa kamu tidak bisa mendengar? Aku tegaskan sekali lagi. Aku bukan ibumu dan kamu bukan anakku. Kenapa ibu tega kepadaku? Apa salahku, Bu? Apa salahmu? Kamu bertanya apa salahmu? Lahirmu di dunia adalah kesalahan. Aku menyesal mengandungmu. Aku menyesal melahirkanmu. Tidak, Bu. Tidak. Aku bukan kesalahanku, Ibu. Aku ini minta ibu anakku. Bukan. Bukan. Kamu bukan anakku. Dan kalau aku bisa memilih, aku tidak akan pernah melahirkanmu. Ibu, kamu ingin tahu alasannya apa? Kamu ada karena kesalahan bapakmu, Roy. Kamu adalah anak yang tidak diinginkan di dunia ini. Aku adalah kesalahan bagimu. Maafkan aku, Bu. Maaf. Aku hanya ingin kau akui sebagai anakku. Aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai anak. Jangan pernah kamu memanggilku ibu. Dan jangan pernah kamu temui aku lagi. Ibu! Ibu! Tolong engkau mengucapkan belati dadaku hingga mengucur darah, mengucur nanah. Aku akan tetap mengucap sayang untukmu, Ibu. Hingga aku bisa merasakan semerbak harum bunga surga untuk mencium kakimu. Sudahlah, Nak. Jangan kau tangisi lagi ibumu itu. Cukup sekali ini saja kau disakiti oleh ibumu. Apa salahnya, Pak? Jika seorang anak ingin bertemu dengan ibunya dan diakui sebagai anaknya, Pak. Cukup kau tahu ibumu seperti itu, Nak.
Bapak bangga kepadamu. Kau anak yang baik dan pintar. Kau punya uti dan tante yang selalu menyayangimu, nak. Ayo kita pulang, nak. Menyongsong matahari dari timur dan kita lalui dengan kebahagiaan.